pencipta dengan yang diciptakan? Mana duluan lahir? Inilah yang tidak dipahami oleh mereka. Sebab mereka mengukur Tuhan dengan otak mereka yang sebesar, ya mungkin kalau sebesar ini, bakpao. Mereka percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi mereka tidak percaya tentang tindakan Elohim yang bisa maha kuasa. Saya begitu yakin, bukan 1000%, bahkan bermiliar-miliar persen, Tuhan Yesus adalah penyelamat. Kenapa saya begitu yakin? Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang akan datang menghakimi dunia, saudaraku. Amin. Seperti pada judul ini, saudara, ada banyak orang, bahkan bermiliar-miliar orang yang akan menyesal pada saat Yesus menyatakan dirinya. Kenapa, saudaraku? Ya, saya tidak membahas ayat hari ini, ya, tetapi saya hanya menanggapi komentar-komentar dari mereka yang berkomentar di video-video saya. Channel ini adalah channel Kristen, menguatkan saudara seiman, agar sekiranya saudara-saudaraku tidak ada satupun yang meninggalkan imannya, berbalik dari Tuhan Yesus dan meninggalkan Yesus lalu mencari yang lain. Saya tidak menginginkan itu terjadi bagi hidup saudara, karena kalau tidak, saudara akan menyesal. Nah, saya mengupload video, ada banyak komentar yang mengatakan bahwa Yesus, saya mengupload foto-foto saya berolahraga dengan deskripsi masih ada sampai saat ini semua karena Tuhan Yesus saya. Ada yang berkomentar, PSD, Yesus bukan tuh. Itu lagi. Saya berpikir kasihan sekali orang-orang seperti ini, ya. Mereka akan menyesal kemudian. Di dalam Alkitab kita nyata bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Kita butuh juru selamat. Kita butuh yang menuntun kita kepada surga. Ya, ada banyak ilustrasi yang saya sampaikan kepada saudara dari channel-channel ini. Tetapi jika orang itu tidak dipilih oleh Tuhan, ya mau diapa, saudaraku, ya? Atau orang itu sudah dipilih oleh Tuhan tetapi mengeraskan hatinya. Saya yakin dan percaya bahwa ketika orang itu sungguh-sungguh mencari keselamatan, pasti akan menemukan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan adil bagi semua umat manusia. Saya begitu yakin, bukan 1000%, bahkan bermiliar-miliar persen, Tuhan Yesus adalah penyelamat. Kenapa saya begitu yakin? Karena hanya Dia yang memberikan keyakinan itu yang saya dengar selama ini. Dan saya bersyukur lahir di dalam iman Kristen, walaupun awalnya juga menjadi orang Kristen KTP, saudara. Tetapi hari demi hari ketika saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan bertobat dan lahir baru, saya mencintai Tuhan Yesus, saya mengasihi Dia, ya. Bahkan anak-anak saya, saudaraku, semuanya namanya itu ada Immanuelnya, Tuhan menyertai. Saya terbatas untuk memelihara dan menuntun mereka, tetapi dengan iman dan tindakan yang kita pilih, saya yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Saya nggak selama-lamanya hidup bersama dengan mereka. Paling 70-80 tahun saya bersama dengan mereka. Tetapi selebihnya saya menyerahkan mereka ke dalam tangan Immanuel, Elohim menyertai, Yesus Kristus Tuhan. Walaupun ada banyak orang tidak bisa melihat sekarang, saudara. Bahkan saya pernah mengupload sebuah video bahwa sampai meninggoinya pun orang-orang yang tidak percaya, mereka akan tetap bingung. Kok iya ya? Masa seperti itu? Karena mereka merumuskan Tuhan dengan logika mereka, saudara.
Maka sampai meninggoinya pun tidak mengerti. Loh, kenapa bisa Tuhan lakukan itu? Kenapa bisa Tuhan lakukan itu? Kenapa Tuhan bisa datang sebagai manusia? Padahal di dalam Alkitab kita sudah jelas dikatakan, saudara. Di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 1, jelas tentang ketuhanan Yesus. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Itu ketika dia menciptakan isi bumi ini. Firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan selanjutnya dikatakan firman itu adalah Elohim. Dan firman itu menerangi manusia. Dan terang itu datang ke dalam dunia. Ada banyak pertanyaan di luar sana. Bagaimana caranya pencipta dengan yang diciptakan? Mana duluan lahir? Inilah yang tidak dipahami oleh mereka. Sebab mereka mengukur Tuhan dengan otak mereka yang sebesar, ya mungkin kalau sebesar ini, bakpao. Mereka percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi mereka tidak percaya tentang tindakan Elohim yang bisa maha kuasa. Maka kalau Elohim maha kuasa bisa menjadi manusia, itu bisa coy. Sangat kecil. Ya. Kita agak santai sedikit lah ya. Tetapi yang tidak bisa manusia jadi Tuhan. Bahkan memikirkan pun cara Tuhan nggak sanggup kita. Maka itu iman Kristen berkata, kamu harus percaya dengan iman. Maka dari perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab, mereka adalah orang-orang hidup karena iman. Itu sudah jelas. Sampai kepada perjanjian baru. Maka dalam Ibrani dikatakan mustahil orang berkenan kepada Elohim kalau tidak dengan iman. Logika sebesar bakpao, bagaimana bisa mengukur cara Tuhan? Bagaimana bisa memikirkan cara Elohim? Gak bisa, saudara. Maka itu ada banyak orang yang akan menyesal, bahkan menangis, meleleh, merah pun dari air mata. Gak bakalan bisa, sudah terlambat. Karena anugerah itu terbuka ketika manusia masih hidup. Kita nggak bisa mendoakan orang yang sudah meninggal. Apanya yang mau didoakan? Sudah membusuk, kembali ke tanah. Karena itu penentu hidup kita. Masuk surga atau tetangganya surga adalah hari ini. Dan bagi saya, dan saya ingin sampaikan kepada saudara sini, kuatkan iman saudara. Jangan sampai menyesal ketika Yesus menyatakan diri sebagai hakim. Dia adalah Tuhan sendiri, jelas. Itu adalah kebenaran mutlak. Orang bisa seolah-olah terlihat hamba Tuhan besar, tetapi kita kembali kepada Alkitab. Jangan pikiran kita terkontaminasi dengan pikiran manusia, tetapi pikiran Kristus, isi Bible, itu yang harus menjadi dasar utama bagi iman kita sebagai orang Kristen. Saya berdoa saudara hidup dalam iman sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Tuhan memberkati. Diberkati umatmu saat ini Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kuatkan iman mereka. Dan kami percaya iman kami kepada Yesus tidak mengecewakan. Engkau akan menjemput kami dan kami hidup bersama-sama dalam kerajaan-Mu selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.